Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan di minggu ke-10 ya. Hari ini kita akan belajar tentang menghitung luas daerah luas daerah pada bidang yang dibatasi oleh beberapa kurva. Jadi, misalnya kita selama ini mempelajari bentuk integral itu adalah batas antara satu titik X dengan titik X yang lain. Ya, sedangkan pada beberapa aplikasi kita akan mengenal luas daerah yang dibatasi oleh kurva, misalnya adalah kurva fx dan kurva gx. Ya, daerah yang dibatasi oleh bagian ini, sehingga nanti kita akan pelajari bagaimana cara menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Kemudian selain itu kita akan melihat benda-benda simetris ya, yang ternyata volume benda tersebut itu bisa dibentuk oleh benda atau oleh sebuah intinya adalah konsep berkaitan dengan luas daerah tertentu yang diputar. Luas permukaan misalnya kemudian diputar, ketika diputar maka dia akan membentuk sebuah bentuk bola, misalnya bentuk diputar ya. Contohnya adalah kita punya kepingan lingkaran, maka kalau kita putar maka dia akan menjadi bentuk bola ya. Atau misalnya kita punya segitiga, kalau kita putar maka kita akan dapatkan kerucut ya. Nah, kita akan cari bagaimana menghitung volume benda putar tersebut ya, atau misalnya volume benda dengan penampang tertentu ya. Oke. Nah, secara umum jika kita punya fx, fungsi fx, di mana fungsi fx ini semuanya positif lebih besar dari 0, kemudian kita integralkan pada batas a sampai b, maka bentuk integralnya akan seperti ini ya, yaitu luas daerah di bawah kurva fx sampai ke sumbu x gitu. Jadi antara fx ini, antara fungsi fx ini sampai ke sumbu x, dan ini adalah luas daerah integral a sampai b fx dx ya, ini di bawah kurva fx dx. Nah, kemudian pada bentuk kurva yang lain di mana bentuk fx-nya itu negatif gitu ya, maka luas daerah di bawah kurvanya itu dibatasi oleh fx yang nilainya kurang dari 0 dan sumbu x gitu. Berarti dia di atas sumbu fx, di bawah sumbu x gitu, kalau nilainya negatif ya. Jadi nanti luas daerahnya di arah sini. Tapi untuk mengetahui luas daerah sejatinya maka harus kita tambahkan tanda negatif di depannya. Kenapa? Karena luas daerah perhitungan ini nilainya negatif ya. Untuk mencari nilai aslinya atau nilai realnya atau nilai mutlaknya lah, maka integralnya harus dikasih tanda negatif. Jadi negatif integral a sampai b fx dx kalau fungsi fx-nya kurang dari 0. Nah, sehingga pada perhitungan yang sejatinya adalah untuk menghitung luas daerah maka kita harus cari nilai mutlaknya. Jadi integral a sampai b mutlak fx dx gitu. Jadi intinya adalah ketika kita memiliki sebuah fungsi ya, kemudian kita cari batas luas daerah dari a sampai b ya, di mana ada daerah positif, ada daerah negatif, dan ada daerah positif. Sejatinya sebenarnya kita akan mencari nilai yang positif ini kita mudah carinya. Tapi kalau yang negatif kita kalikan dulu dengan negatif sehingga kita akan dapatkan kurva yang pencerminannya lah gitu. Jadi daerahnya cuma dia sebenarnya nilai positif ya, ini positif. Jadi ketika dijumlahkan, jadi anggaplah misalnya ini adalah C, ini D, maka integralnya adalah integral A sampai C kemudian fx
dx ditambah integral c sampai d fx dx ditambah, maaf ini tandanya negatif ya. Kenapa? Karena nilai integralnya di bawah, ya, nilai fx di bawah atau negatif pada daerah c dan d ini. Kemudian d sampai b fx dx gitu. Jadi yang bagian ini kita jadikan dulu nilainya positif. Jadi intinya pertama, ketika kita mengintegralkan kita harus tahu daerah-daerah fungsinya di mana, ya, di bagian mana dia positif, di bagian mana dia negatif, sehingga nanti ketika kita mengintegralkan kita tahu menggunakan persamaan yang mana. Tapi intinya adalah hanya untuk meluas daerah, maka intinya mencari nilai mutlaknya, kemudian bukan nilai mutlaknya, fungsi fx-nya dimutlakkan, kemudian baru diintegralkan dari a sampai b terhadap fungsi dx misalnya. Jadi contoh misal y sama dengan x kuadrat minus 1, ya. Misalnya kita mulai dari minus 2 sampai 2. Ternyata pada x sama dengan minus 1 sampai 1, fungsinya itu di sini negatif, sedangkan di bagian ini dia positif. Sehingga nanti kita harus mengintegralkan mulai dari minus 2 sampai 1, minus 1 sampai 1, 1 sampai 2. Sehingga nanti kita akan dapatkan nilai luas daerah secara keseluruhan. Ya, oke. Nah, ternyata kita integralkan, ketika kita integralkan minus 2 sampai 2, mutlak x kuadrat minus 1 dx, dan nilainya adalah sama dengan minus 2 sampai 1, integral minus 2 sampai minus 1 x kuadrat minus 1 dx, minus 1 sampai 1, kemudian 1 sampai 2. Oke. Jadi kita cari, nah ini yang menarik sebenarnya, bahwa fungsi fx mutlak x kuadrat minus 2 itu adalah fungsi genap, maka luas daerah itu bisa dicari menjadi 2 kali, ya, 0 sampai 1, 1 sampai 2 integralnya, ya. Tapi intinya dengan mencari nilai ini juga, mengintegralkan ini juga langsung bisa. Nilai hasilnya akhirnya adalah nilainya sebesar 4. Silahkan dikerjakan sebagai latihan, ya. Tapi intinya bisa menyelesaikan integral yang atas atau integral fungsi genap yang bawah. Bedanya apa? Ya bedanya adalah di sini. Ya, fungsi genap itu adalah fungsi yang pencerminannya di sumbu y gitu. Jadi ini seakan-akan dicerminkan, jadi itu makanya dia fungsi genap. Ya udah, cari aja yang ruas kirinya aja atau ruas kanannya aja, sama saja. Nah, sekarang coba perhatikan, kalau kita ingin mencari luas daerah antara dua kurva, itu luas daerah antara dua kurva, cara pandangnya secara sederhana, luas itu adalah panjang kali lebar, ya, atau tinggi kali lebar, ya. Maka kita cari tingginya berapa. Tingginya ini mulai titik ini sampai ini, lebarnya adalah anggaplah dari sini ke sini, tingginya adalah fx dikurangi gx, kan ini fx, ini gx. Kemudian lebarnya sebesar delta x ke i. Maka kita akan dapatkan bahwa luas daerah LI ini atau potongan LI ini adalah fx kurangi gx atau fxi kurangi gxi dikalikan delta xi. Itu kalau satu potongan. Kalau dengan menggunakan prinsip Riemann, kita akan dapatkan bahwa integral luas daerah L itu adalah integral A sampai B fx kurangi gx, ya, diintegralkan terhadap dx, ya.
Oke, gimana cara contohnya? Contohnya adalah tentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Oke, kita gambarkan kartesian. Coba kita lihat, ini adalah fungsi X, Y sama dengan X, linear, Y sama dengan X, Y sama dengan, kenapa? Karena dia linear, fungsinya linear ya. Y sama dengan X, dia fungsinya linear, sedangkan Y sama dengan X kuadrat itu fungsi kuadratik, jadi dia naik tepat. Kemudian ini, nah cara untuk mencari ini, sebelum menyelesaikan fungsi luas daerahnya, kita cari dulu batas daerah yang di batas daerah tertutup yang dibatasi oleh fungsi kurva ini. Jadi coba kita lihat, anggaplah ada perpotongan di dua titik, maka luas daerahnya adalah luas daerah ini. Terus batasnya berapa? Nah, caranya adalah Y1 sama dengan Y2 atau X sama dengan X kuadrat. Berarti X sama dengan 1 ya di sini, atau maaf, Y1 sama dengan Y2 atau X sama dengan X kuadrat atau X kuadrat kurangi X sama dengan 0. X minus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, X sama dengan 1. Berarti di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan 1. Kemudian mana yang bagian atasnya? Fungsi Y sama dengan X atau Y sama dengan X kuadrat? Cara mudahnya adalah, pertama kita masukin misalnya ada nilai setengah, X sama dengan setengah, maka Y1 itu sama dengan setengah, masukin ini, Y2 nya sama dengan setengah dikuadratkan, Y sama dengan setengah kuadrat, maka Y2 itu sama dengan 1/4. Berarti nilai Y1 itu setengah di sini, ini Y2 1/4. Jadi kita tahu berarti ini adalah fungsi yang Y sama dengan X kuadrat gitu. Ini Y sama dengan X. Oke ya. Nah, oke, kita lanjutkan dengan bentuk integralnya. L sama dengan integral mulai dari 0 sampai 1. Integral 0 sampai 1, kemudian ini adalah yang atas adalah fungsi fx, berarti x kurangi x kuadrat dx. Kita integralkan, dapatnya adalah x kuadrat per 2 dikurangi x pangkat 3 per 3. Batasnya adalah 0 sampai 1. Masukkan angka 1, berarti 1 kurang 1/2 dikurangi 1/3, hasilnya adalah 1/6. Berarti luas daerah ini adalah 1/6. Itu caranya. Oke, kita lanjutkan contoh. Nah, ini menarik untuk latihan soalnya. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan akar X. Nanti kita lihat dulu. Oh iya, kita cari titik perpotongannya. Y1 sama dengan X kuadrat, Y2 sama dengan akar X. Oke, maka X kuadrat sama dengan akar X. Kemudian kita kuadratkan keduanya, ini jadi X pangkat 4 sama dengan X. Maka X pangkat 4 dikurangi X sama dengan 0. Berarti X pangkat 3 kurangi 1 kali X sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, X sama dengan 1. Berarti di sini 0, di sini 1. Kemudian kita cari nilai di antaranya. Jadi 0, antara 0 sampai 1 bisa dipilih setengah. Maka masukkan bahwa Y setengah itu sama dengan setengah
kuadrat atau seperempat ya. Atau pilih seperempat aja ya, seperempat. Y seperempat sama dengan seperempat kuadrat Y1 ya. Y2 sama dengan itu seperempat sama dengan seperempat pangkat setengah. Ini hasilnya 1/16, yang ini adalah setengah. Oke, berarti Y2 di atas melengkung ya. Ini Y2 sama dengan akar X, yang ini adalah kuadratik. Nih, ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian batas Y nya adalah 1. Masukin 1 berarti nilainya dia 1 ya. Titik ini maksudnya 1,1, yang ini 0,0. Maka luas daerahnya di daerah sini ya. Oke, luas daerahnya yang ini. Maka dengan demikian kita cari L itu adalah integral dari 0 sampai 1, yang atas berarti adalah akar X pangkat setengah dikurangi X kuadrat dx. Ini sama dengan X pangkat 3/2, ini adalah 2/3 dikurangi X kuadrat per 3. Batasnya adalah 0 sampai 1. Kurang sama dengan ini masukkan nilainya menjadi 2/3 kurangi 1/3 sama dengan 1/3. Berarti luas daerah sini ini adalah 1/3. Oke ya, sip, silahkan dicatat. Oke, lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 itu maka Y1 sama dengan X, Y2 sama dengan X pangkat 3. Oke, berarti Y1 harus sama dengan Y2, X sama dengan X pangkat 3, berarti X minus X pangkat 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 minus X kuadrat sama dengan 0. Berarti X sama X. Nah, ini solusinya ada 3 titik, berarti X 1 minus X 1 plus X sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan minus 1. Oke. Oke. Kalau kita buatkan gambarnya, iya, cari nilainya dulu. Kalau kita langsung bisa aja ya, kita buat gambarnya ya. Ini adalah fungsi linear. Ini Y sama dengan X. Sedangkan ini adalah X pangkat 3. Ini perpotongannya di minus 1, 0, dan 1. Maka luas daerah ini ditambah luas daerah ini. Jadi untuk mencari luas daerah yang dibentuk kurva ini adalah yang daerah sini. Oke, karena di daerah bagian bawah itu daerahnya negatif, sedangkan yang bagian atas positif, maka sebenarnya kita bisa
lihat bahwa L itu adalah 2 kali integral 0 sampai 1 ya, daerah ini. Berarti ini adalah X karena garis lurusnya di atas, kemudian X pangkat 3 yang garis yang di bawah, dx. Maka ini sama aja dengan 2 kali, ini integralnya berapa? X kuadrat per 2 dikurangi X pangkat 4 per 4, batasnya adalah 0 sampai 1. Kemudian 2 kali, masukkan nilainya, setengah kurangi seperempat dikurangi 0. Berarti ini sama dengan 2 kali seperempat atau sama dengan setengah. Jadi ini ditambah ini, yang atas yang kurva ini atau luas daerah ini ditambah luas daerah ini setengah, berarti masing-masing nilainya adalah seperempat, ini seperempat. Ini minus sebenarnya, cuma karena untuk menghitung luas maka ini dikali minus lagi jadi plus, seperempat. Tapi kalau kita integralkan langsung maka kita akan dapatkan 0 sebenarnya, coba harus lihat syarat batasnya. Oke. Nah bagaimana kalau misalnya bentuknya seperti ini? Nomor 3 ya, kita lihat dulu fungsinya sebenarnya ya, kecenderungan. Kalau misalnya bentuknya adalah Y sama dengan akar X, berarti dia cenderungnya seperti ini, melengkung ke atas. Tapi ya kebalikan dengan kuadratik, kalau kuadratik ke sini. Sedangkan Y sama dengan X minus 2, berarti bentuknya seperti ini, minus 2 nanti bertemu di sini. Kemudian kalau nah yang menarik coba kita perhatikan bahwa Y sama dengan akar X gitu ya. Nah sebenarnya fungsi Y nya nanti gini, nah gini, atau lebih jelasnya gini deh, sedangkan Y sama dengan X minus 2, nanti ini minus 2, nanti batasnya di sini. Nah ini menarik. Menariknya apa? Bahwa pada daerah ini yang terjadi adalah ada daerah, coba kita perhatikan, ada daerah ini dibatasi oleh ini yang warna merah ini ya, dan daerah yang dibatasi oleh ini gitu. Jadi nanti daerahnya berapa ini? Berarti akar X sama dengan X minus 2, berarti kita kuadratkan menjadi X sama dengan X kuadrat minus 4X dikuadratkan semua ya, tambah 4, berarti X kuadrat minus 5X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, 4 minus 1, berarti X sama dengan 4 dan X sama dengan 1, berarti di sini adalah titiknya 1, di sini adalah 4 gitu ya. Maka coba perhatikan, selain itu juga selain itu selain itu juga coba perhatikan bahwa bentuknya kan integralnya gini, di 1 itu 1 bentuknya gini, dan nilai ini adalah plus, ini negatif.
Jadi kalau misal diintegralkan secara langsung, maka kita akan dapatkan nilai yang negatif. Maka cara mudahnya adalah 2 kalinya, karena bentuk ini adalah fungsi genap. Berarti L1 L1 bagian ini adalah L2. Maka kita cari L1 dulu adalah 2 kali integral dari 0 sampai 1 akar X dx. Berarti L1 sama dengan 2 kali 0 sampai. Kalau nggak paham bisa kedetek. Kalau nggak kedetek suruh tukeran aja. Boleh ya? 2 kali X pangkat 3 per 2 per 3 01. L1 sama dengan 4 per 3 1 ya. Berarti L1 itu sama dengan 4 per 3. Oke. Sekarang kita cari L2. Ya. L2 sama dengan fungsi yang atas itu adalah akar X, fungsi yang bawah adalah X minus 2. Berarti integral 1 sampai 4 ya. Akar X kurangi X plus 2 X minus 2 ya. Udah itu dulu. Habis itu kamu sebentar lagi pas itu ya. Ini akar X kurangi X minus 2 ya. Kurung dx. L2 sebanding dengan 1 sampai 4 akar X minus X plus 2 dx. Maka L2 sebanding dengan integral 1 sampai 4. Maaf. Ini integral ini berapa? Berarti 2 per 3 X pangkat 3 per 2 kurangi X kuadrat per 2 ditambah 2X 1 sampai 4 masukin 2 per 3 4 pangkat 3 per 2 minus 4 kuadrat per 2 plus 2 kali 4 dikurangi 1, berarti 2 per 3 kurangi setengah ditambah 2 kali 1. Apa ini? ada kabel lebih nggak? Kabel lagi? Oke. Iya, angkat deh. L2 sebanding dengan 2 per 3 4 pangkat 3 per 2 berarti 2 per 3 2 pangkat 3 berarti 8 ya. 8 dikurangi 16 per 2 ditambah 8 dikurangi ini berapa? 2 per 3 ditambah 3 per 2 ini berapa? Ini 8 coret 8 kali 2 per 3 dikurangi 2 per 3 ditambah 3 per 2 berarti 7. 14 per 3 ditambah 3 per 2 14 per 3 L2 sama dengan 14 per 3 ditambah 3 per 2 berarti per 6 28 tambah 6 34 per 6
5 4 per 6 berarti itu adalah 5 2 per 3. 5 2 per 3. Berarti L total 4 per 3 ditambah 5 2 per 3 sama dengan 5 ditambah 6 per 3 sama dengan 7. Berarti luas daerahnya adalah 7. Luas daerah ini total ini adalah 7. Oke. Untuk soal selanjutnya silahkan kerjakan sebagai latihan sendiri dan ada beberapa petunjuk yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya. Sekian kuliah kita hari ini, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Masih ada materi, cuma karena hanya sebagian materi yang sekarang bisa disampaikan, mungkin siang Bapak akan sampaikan materi tambahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.